Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan tugas CGP terutama di angkatan 11. Bapak Ibu yang saat ini sudah masuk di modul 1.4 di alur ruang kolaborasi, nanti akan ada indikator ya atau tingkatan terkait dengan rubrik penilaian ruang kolaborasi. Nah, kira-kira seperti apa indikator penilaian ya atau rubrik penilaian ruang kolaborasi modul 1.4 ya, budaya positif. Yang pertama adalah kualitas hasil analisis studi kasus ya, bobotnya ini paling tinggi 50%. Bapak Ibu akan dinilai kolaborasi yang hebat, nilainya 4 apabila analisis studi kasus tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif ya. Kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ada unsur refleksi dari hasil analisis ya yang menarik dan atau mengandung unsur tak terduga. Kemudian sasaran tercapai nilainya 3. Analisis studi kasus cukup tajam dan terperinci berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Namun tidak terlihat unsur refleksi dari para anggota kelompok Bapak Ibu ya. Yang membedakan adalah ini ya. Kemudian nilai 2 atau sudah berkembang dengan baik apabila analisis kasus sudah berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, namun analisis kurang jelas dan tajam. Kemudian nilai paling rendah ya, perlu pembahasan lanjut. 1. Analisis studi kasus tidak tepat, tidak berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan diperhatikan ya nanti di dalam melakukan analisis studi ya, karena ini menjadi bobot paling tinggi ya, yaitu 50%. Kemudian yang kedua adalah efektivitas penyampaian ya atau penyajian studi kasus 25%. Itu nilai tertingginya adalah tadi ya 4. Apabila penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa sangat komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok harmonis dan kompak ya, setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab. Terlihat dari presentasi yang materi yang menjadi bagiannya. Penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Bapak Ibu nilainya ini 4 ya. Kemudian nilai 3 yaitu penyampaian kelompok sudah baik menggunakan bahasa yang komunikatif, pemilihan kata-kata telah tepat dan tampak ada kerjasama dalam menyajikan materi presentasi. Penyajian secara keseluruhan mudah untuk diikuti. Kemudian nilai 2 yaitu penyampaian kelompok sudah bisa dilakukan, namun tampak belum utuh atau kurang persiapan. Belum tampak kekompakan anggota kelompok dan proyeksi vokal setiap anggota kelompok belum merata. Ada yang dominan dan atau kurang aktif. Kemudian nilai 1, penyampaian kelompok masih sangat kurang, sepertinya kurang persiapan dan tidak terlihat bentuk kerjasama antara anggota kelompok. Hanya 1 atau 2 orang yang dominan berbicara dan yang lain tampak tidak menguasai materi atau kurang aktif. Bapak Ibu ini diperhatikan ya, ini adalah indikator yang kedua, 25% terkait dengan efektivitas penyampaian penyajian studi kasus. Kemudian yang ketiga adalah masukan dan atau tanggapan ya, ini 15%. Nilai tertinggi adalah 4, kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan masukan konstruktif kepada kelompok penyaji. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Nilai 3, kelompok aktif memberikan tanggapan konstruktif kepada kelompok penyaji. Sebagian besar anggota kelompok memberikan perhatian kepada anggota penyaji. Nilai 3, kelompok beberapa kali memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Sebagian dari anggota kelompok tampak memberikan perhatian kepada kelompok penyaji ya. Kemudian nilai 1, kelompok tampak sedikit sekali atau tidak sama sekali memberikan masukan konstruktif pada kelompok penyaji. Kelompok tampak tidak tertarik sama sekali pada kelompok penyaji ya. Bapak Ibu jangan sampai terjadi ini ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan waktu ya, bobotnya 10%, yaitu nilai 4 sangat baik dalam pengaturan waktu, penyampaian materi padat dengan waktu yang sangat efektif. Waktu yang diberikan antara 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan sangat baik. Ini Bapak Ibu, ini waktunya tergantung dari fasilitator Ibu ya, tergantung dari kesepakatan. Kemudian baik dalam pengaturan waktu, waktu penyajian 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan baik. Ini nilainya 3. Kemudian nilai 2, keterampilan pengatur waktu masih belum efektif.
waktu 3-5 belum terpenuhi, batasan waktu melebihi dari waktu yang disepakati. Kemudian nilai 1, keterampilan pengaturan waktu masih sangat kurang, waktu yang diberikan tampak tidak dipergunakan dengan efektif. Bapak Ibu, itu adalah rubrik ya penilaian yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, karena ini menjadi poin penilaian ya, dasar penilaian fasilitator dalam menilai Bapak dan Ibu ketika melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi di modul 1.4 ya, budaya positif. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menjadi lebih paham dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.